pujian yang sudah dinaikkan, berbagai paduan suara yang memuji nama Tuhan. Kiranya Engkau boleh disenangkan, Engkau dimuliakan lewat semuanya ini. Dan Tuhan, waktunya juga kami ingin mendengarkan suara Tuhan. Kami ingin membaca firman-Mu dan merenungkannya bersama-sama. Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang boleh menyapa kami. Engkau memakai hamba-Mu di dalam segala kehinaan dan keterbatasannya, supaya firman Tuhan itu tidak terbatas dan berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam kanan-Mu saja. Dan juga menyongsong ya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah A Future Filled with Hope. Dan saya mengundang kita membaca satu bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat 14. Saya sudah tampilkan di layar, tapi Bapak Ibu juga boleh mengecek Alkitab Saudara. Saya ambil dari terjemahan yang baru ya, TB yang kedua. Saya mengundang kita membaca ayat ini. Saya membaca ayat yang ke-11. Bapak Ibu jemaat sekalian baca ayat yang ke-12 dan ayat 13. Lalu saya akan membacakan ayat ke-14. Ya, jadi saya baca 11, Bapak Ibu jemaat sekalian 12, 13, lalu saya baca ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. 12. Aku akan berkenan kamu temukan, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara, apa yang saudara bayangkan tentang masa depan saudara? Apakah kita membayangkan masa depan kita itu penuh dengan harapan? Saudara, katanya semakin muda usia seseorang, semakin cerah masa depannya kalau masih muda, ya. Kenapa begitu? Karena masih terbuka berbagai kemungkinan, masih banyak berbagai kesempatan. Nah, sebaliknya, semakin usia kita bertambah, katanya, ya, sepertinya harapan itu tidak lagi setinggi langit. Ya, kenapa? Karena kesempatan itu sudah semakin terbatas. Usia kita sudah semakin bertambah. Nah, saudara, terlebih di usia seperti saya dan saudara-saudari, Bapak Ibu yang lebih senior, ya, saudara, kita mulai bertanya-tanya harapan seperti apa yang masih bisa dibayangkan. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan hari ini, saudara, saya mengajak kita bagaimana bisa memaknai ya bahwa Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera dan memberikan masa depan yang penuh harapan bagi gerejanya, khususnya untuk ulang tahun kita pada hari ini. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu ya, apa pesan Tuhan bagi umatnya di dalam konteks masa itu. Nah, sebelum kita akan menarik makna pesan Tuhan bagi kita sekarang ini. Nah, saudara, konteks dari bagian yang kita baca ya adalah firman yang disampaikan kepada bangsa Yehuda yang sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Nah, saudara, kita tidak bisa membayangkan ya betapa hancur dan betapa malunya bangsa Yehuda
ya, yang sebetulnya adalah umat Allah tetapi mengalami pembuangan seperti ini. Mereka mungkin bertanya-tanya, kenapa Allah membiarkan mereka dalam kondisi yang sedemikian terpuruk? Seperti mereka itu diturunkan ke titik yang paling rendah. Nah, seharusnya mereka sadar bahwa pembuangan yang mereka alami adalah hukuman, ya, yang Tuhan berikan. Kenapa, saudara? Akibat dosa dan akibat pemberontakan yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tetapi di dalam masa pembuangan itu muncullah nabi-nabi palsu. Mereka menubuatkan bahwa Tuhan itu akan mematahkan kuk dari Nebukadnezar. Dan di dalam 2 tahun rakyat Yehuda itu akan kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Nah, disinilah surat ini dikirimkan kepada bangsa Yehuda dalam pembuangan. Dan Yeremia berkata bahwa itu tidak akan terjadi. Enggak mungkin kamu 2 tahun sudah kembali. Ya, bangsa Yehuda malah diminta untuk tinggal di sana dan mengusahakan kesejahteraan, bahkan berdoa untuk Babel. Jadi sebelum kita masuk ke ayat 11 tadi, ayat 7 itu dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, jadi Tuhan menegaskan bahwa Dia tidak pernah berfirman lewat nabi-nabi palsu itu. Nah, sampai sini kita bayangkan waktu mereka mendengarkan firman Tuhan ayat ke-7, mungkin umat Yehuda itu terkejut dan bertanya, kalau begitu, kalau kita harus tinggal di Babel, apakah berarti Tuhan itu akan meninggalkan kami? Masihkah ada harapan untuk kami kembali ke tanah pusaka dan membangun kembali kota Yerusalem? Mungkin mereka akan bertanya, apakah Tuhan betul-betul sudah membuang dan melupakan umatnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini pastilah menggelisahkan mereka. Tapi bersyukur bahwa Tuhan melanjutkan firman-Nya. Tidak hanya berhenti sampai pada ayat yang ke-7. Ya, tetapi Dia memberikan sebuah janji dan penghiburan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, sungguh beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku melawat kamu. Aku akan menepati janjiku yang indah kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi Tuhan meminta mereka untuk sabar, ya, sabar menunggu. Pada waktunya Tuhan akan menepati janjinya yang indah. Tuhan akan mengakhiri masa pembuangan umatnya. Dan Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah pusaka mereka. Nah, dalam konteks inilah kita masuk ke bagian yang kita baca hari ini. Ayat 11 dikatakan, ya, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang kupikirkan mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan malapetaka, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Jadi saudara, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini, bahkan sampai pembuangan di Babel, itu bukanlah di luar kuasa Tuhan. Itu tidak berada di luar kendali Tuhan. Dia punya rencana bagi umatnya. Dan rancangan itu adalah apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan malapetaka. Dan dalam rancangannya Ia akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Jadi saudara, dengan kata lain, tidak pernah Tuhan itu bermaksud jahat kepada umatnya. Tuhan tidak pernah bermaksud jahat. Yang Dia inginkan bagi umatnya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan, bukan malapetaka, bukan kejahatan. Nah, sampai sini mungkin ya umat Yehuda itu, bangsa Yehuda bertanya, kalau memang Tuhan merancangkan apa yang baik, kenapa
kami mengalami pembuangan. Mungkin nggak saudara? Mungkin ya. Kalau memang yang Tuhan rancangkan damai sejahtera, sesuatu yang indah lah, kenapa kami mengalami penderitaan, kami mengalami kehancuran di Yerusalem, begitu banyak orang yang dibunuh, apa maksud Tuhan seperti itu? Nah, saudara, kita dapat belajar satu hal, bahwa ternyata rancangan damai sejahtera itu tidak meniadakan hukuman Tuhan. Sekali lagi saudara ya, rancangan damai sejahtera itu tidak meniadakan hukuman Tuhan. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa? Karena hukuman yang Tuhan berikan atas ketidaksetiaan umatnya sebetulnya adalah bentuk disiplin. Disiplin. Ya, dengan tujuan supaya apa? Supaya waktu dia didisiplin, umatnya itu akan kembali kepada jalan yang benar. Supaya lewat disiplin itu umatnya kembali kepada Tuhan. Saudara, Allah itu tidak seperti orang tua yang suka memanjakan anak-anaknya. Yang kalau melakukan kesalahan itu cuma diancam seperti gertak sambal. Ya, kalau kamu nakal, saya akan menghukum kamu. Tapi begitu anaknya nakal, orang tua itu tidak tega menghukum anak-anaknya. Bilangnya, ya kenapa ya, terlalu sayang dengan anak sendiri. Saya tidak mengherankan bahwa dengan pola asuh terlalu sayang seperti ini, muncullah nanti orang-orang dewasa yang merasa dirinya spesial. Tidak bisa dihukum, tidak perlu taat aturan, tidak merasa bersalah kalau merugikan orang lain. Orang-orang dewasa yang kalau nanti dia dihukum, dia akan marah dan tidak bisa terima. Dan saudara, kita sebenarnya tahu bahwa memanjakan anak itu bukan terlalu sayang atau bahkan terlalu mengasihi. Tapi itu justru jenis kasih yang tidak utuh. Betul tidak? Kenapa begitu, saudara? Karena kasih atau sayang yang tepat seharusnya membuat orang yang kita kasihi itu bertumbuh. Kasih yang tepat itu membuat orang lain yang kita kasihi menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu seharusnya cara kita mendidik anak-anak kita. Ya. Dan ini memang bukan sesuatu yang mudah. Saya berulang kali dengan istri saya, ya waktu kita kasih hukuman kepada anak-anak, ya kita akan selalu mengatakan ya, kenapa papa mama hukum kamu? Karena sayang. Kalau anak itu anak orang lain, dia mau nakal apapun, kita diam aja. Kenapa? Kita tidak peduli. Tapi kita menghukum karena sayang. Dan itu memang susah. Anak-anak selalu berkata, kalau menghukum kenapa? Papa mama jahat. Gitu ya. Tapi kita tahu itu adalah bentuk kasih. Maka sesungguhnya hukuman, disiplin itu adalah ekspresi cinta. Kita ini bukan anak-anak gampang, kata Ibrani. Maka Tuhan tidak pernah memberikan disiplin kepada umatnya dengan tujuan menghancurkan. Tetapi supaya umatnya itu bertobat. Nah, setelah umatnya bertobat dan berbalik kepada Tuhan, maka dia akan memulihkan keadaan Yehuda. Ayat 14 dikatakan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat asal dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, inilah rancangan Tuhan bagi umatnya. Ia menjanjikan masa depan yang penuh harapan, yaitu apa? Dia berjanji akan mengumpulkan seluruh umatnya yang sudah terserak ke segala bangsa. Dia akan kumpulkan, membawa mereka kembali ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Nah, saudara, sampai sini kita akan bertanya, apa sebetulnya rancangan damai sejahtera yang Tuhan siapkan bagi umatnya? Saya mengajak kita kembali memikirkan, ya, kita harus kembali kepada arti dari damai sejahtera itu sendiri. Saudara, apa
arti dari damai sejahtera? Damai sejahtera pertama-tama itu bukan bicara tentang kelepasan dari penderitaan. Damai sejahtera itu bukan artinya lolos, luput dari kesesakan pertama-tama, ya. Damai sejahtera itu bukan artinya hidup tanpa masalah, lancar, jaya, aman. Bukan, saudara. Tapi damai sejahtera yang paling utama itu bicara tentang relasi dengan Tuhan. Ketika seseorang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, disitulah letak kebahagiaannya. Disitulah letak kepuasan yang sejati. Nah, saudara ingat ya, apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Saudara ingat ya, biasanya kita mengacu kepada katekismus singkat Westminster ya, dan dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia. Saudara, artinya apa? Tujuan hidup manusia yang paling utama adalah memuliakan Allah dan menikmati relasi dengan Tuhan. Itu tujuan utama. Disitulah engkau dan saya mendapatkan kebahagiaan. Tapi relasi ini dirusak oleh kehadiran dosa. Akibatnya sejak jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi bisa berelasi dengan Tuhan. Manusia tidak punya akses dan manusia itu bahkan tidak mau mengenal Dia. Maka saudara, rancangan keselamatan itu datang pertama-tama lewat bangsa Israel. Ya, Allah memilih bangsa Israel dari seluruh bangsa di dunia. Lalu Allah mengikat perjanjian atau covenant bahwa Allah itu akan menjadi Allah mereka dan umat Israel menjadi umat kesayangannya. Kenapa saudara? Pernah pikir enggak ya? Ngapain Tuhan itu mesti bikin covenant? Tujuannya supaya bangsa Israel bisa kembali menikmati relasi dengan Tuhan. Mereka bisa memiliki relasi kasih, umat kesayangannya. Dan umat itu boleh mengasihi Tuhan. Itulah yang menjadi kebahagiaan manusia. Tetapi bangsa Israel melanggar perjanjian dengan Allah. Bangsa Israel mengikuti Allah lain. Sehingga dosa pelanggaran ini mendatangkan hukuman keras dari Tuhan. Nah, saudara, hukuman itu apa? Penghancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Tetapi ingat tujuannya apa? Kenapa Tuhan melakukan itu? Lagi-lagi supaya umat Allah itu bertobat dari dosa-dosanya dan kembali kepada Allah. Dan inilah sebetulnya inti yang dituliskan di ayat yang ke-12 sampai 14. Ketika kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Ketika kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ketika kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berkenan kamu temukan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini anugerah yang luar biasa. Saudara, jangan pikir kalau manusia mau mencari Tuhan, Tuhan itu akan harus selalu hadir. Enggak, saudara. Ya, saudara bayangkan pasangan yang disakiti, kalau salah satu ya dihianati, ya, satunya selingkuh gitu kan. Saudara, kalau orang yang selingkuh itu datang kembali ke pasangannya, wajib nggak yang diselingkuhin itu harus terima? Wajib nggak yang dihianati itu harus balik lagi? Enggak harus, saudara. Kalau kita bersalah, umatnya itu berdosa kepada Tuhan, lalu dia berbalik, wajib nggak Tuhan harus terima? Enggak, saudara. Enggak ada kewajiban itu. Tapi Tuhan membuka dirinya. Kalau kamu mencari aku berkenan untuk ditemui, mengizinkan diriku supaya kamu menemukan aku. Saudara, inilah rancangan damai sejahtera Tuhan bagi umatnya.
Yang Tuhan inginkan adalah bahwa umatnya kembali dapat menikmati relasi dengan Dia. Dan saudara, hal ini kemungkinan tidak bisa dipahami oleh bangsa-bangsa lain pada saat itu. Ya, saudara, kenapa Tuhan Allah yang sedemikian besar membiarkan umatnya itu kalah perang? Saudara harus ingat ya bahwa dalam konteks perjanjian lama, kalau ada dua bangsa itu perang, dua bangsa itu bertarung, maka mereka itu selalu melibatkan dewa-dewa atau allah-allah mereka. Ya, jadi kalau ada satu bangsa yang menang perang, maka kesimpulannya dewanya hebat, ya, allahnya itu ciamik, ya, maka dia menang perang. Ya, tapi kalau bangsanya kalah, mereka nggak pikir wah jumlah kita sedikit gitu ya, strategi kita bodoh. Enggak. Kalau ada bangsa yang kalah, berarti Allahnya moyung, ya nggak ada gunanya. Allahnya itu nggak hebat. Nah maka saudara, bangsa-bangsa lain itu tidak akan habis pikir. Kalau memang Allahnya Israel itu kuat dan berkuasa, kok bisa ya Allahnya itu membiarkan umat kesayangannya itu ditawan, dibuang, dicabut dari tanah pusakanya? Bukankah Allahnya Israel itu akan tercoreng namanya? Bukankah reputasinya itu akan rusak? Saudara, disinilah kita mulai paham bahwa Tuhan itu lebih mengingini umatnya untuk bertobat dan kembali kepadanya lebih daripada mempertahankan reputasinya. Tuhan lebih peduli supaya umatnya itu mengasihi Dia, mengasihi hukum-hukumnya, daripada Dia mempedulikan apa kata dunia. Hanya ketika relasi dengan Tuhan itu dipulihkan, barulah umatnya akan menyongsong masa depan yang penuh harapan. Saudara, bagaimana dengan kita ya gereja hari ini? Saudara, apa rancangan damai sejahtera yang Allah berikan bagi kita? Saudara, damai sejahtera itu Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Waktu untuk umatnya Israel, ya Tuhan mengadakan covenant perjanjian. Tuhan ingin menjadi Allah mereka. Maka saudara, bagaimana mereka harus membereskan dosa itu? Ya, dibuatlah aturan tentang berbagai macam persembahan korban, ya, kambing, domba, binatang, burung, ya, berbagai macam persembahan untuk menghapus dosa bangsa Israel. Tapi kita tahu bahwa semua dalam perjanjian lama itu semua korban adalah bayang-bayang kepada Sang Domba Allah itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Sehingga waktu Yesus Kristus mati dan bangkit, maka saudara, kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi harus melakukan semua persembahan itu. Maka kita saat ini yang percaya kepada Yesus, kitalah gereja, kitalah bangsa Israel yang sejati. Kita memang bukan keturunan Israel secara lahiriah, tapi secara batiniah. Sekarang kita yang percaya kepada Yesus, kitalah umat Allah. Dan masa depan kita itu penuh dengan harapan. Kenapa saudara? Karena kita meletakkan pengharapan kita bukan pada dunia ini, tetapi pada kekekalan. Ketika Yerusalem yang baru itu turun dari surga. Dan Tuhan akan mengumpulkan semua umatnya dari segala pelosok bangsa di dunia ini bersama-sama berjumpa dengan Yesus muka dengan muka dan tinggal dengan Tuhan selamanya. Dan relasi dengan Tuhan itu tidak mungkin akan terputus lagi. Saudara, hari itulah yang kita lihat tentang rancangan damai sejahtera. Hari ini kita merayakan ulang tahun gereja yang ke-18. Kita merindukan masa depan gereja itu penuh dengan harapan. Saudara, pertanyaannya, harapan seperti apa yang kita bayangkan?
Banyak gereja berharap ya bahwa jumlah jemaat itu tambah banyak, ya, beribu-ribu, puluhan ribu kalau bisa, ya. Gedung gereja tambah besar. Itu harapannya. Fasilitas makin banyak, makin mewah. Persembahan uang tambah banyak. Itu harapannya. Saudara, semua itu tidak salah. Tetapi semuanya itu menjadi tidak berguna kalau gereja kehilangan damai sejahtera. Sebagaimana gereja bisa kehilangan damai sejahtera? Ketika gereja tidak lagi mengasihi perintah-perintah Allah. Ketika gereja hidup dalam dosa dan tidak mengejar kekudusan, gereja akan kehilangan damai sejahtera. Ketika dosa, keegoisan, kebencian itu terus hadir dalam gereja tanpa ada disiplin, merajalela, damai sejahtera itu tidak akan ada. Ketika orang-orang Kristen terlalu sibuk mengerjakan aktivitas pelayanan sampai enggak ada waktu untuk berelasi dengan Tuhan dalam firman dan doa, damai sejahtera itu tidak akan memerintah. Ketika orang-orang Kristen datang mencari berkat-berkat Allah lebih daripada mencari Allah itu sendiri, di situ damai sejahtera tidak akan didapatkan. Maka saudara, pertanyaannya, apakah kita masih menikmati relasi dengan Tuhan? Nah, saudara, ini pertanyaan bukan hanya untuk saudara, tapi juga untuk saya pribadi. Atau mungkin sebetulnya kita tidak pernah mengalami apa artinya berelasi dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan supaya hidup lebih makmur secara materi. Kita ikut Kristus demi meraih ketenaran, kesembuhan, hidup lebih nyaman, sehingga kita nggak bisa ngerti bagaimana menikmati relasi dengan Tuhan tanpa semua berkat itu. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan? Saudara, tidak ada cara lain selain pertobatan. Pertobatan. Marilah saudara datang kepada Kristus, mengakui segala dosa dan kejahatan kita. Dan terimalah Yesus yang sudah mati dan bangkit itu menjadi juru selamat. Maka damai sejahtera akan memerintah di dalam hati kita. Terus sebagian yang lain mungkin pernah mencicipi damai sejahtera itu. Tapi kemudian kita tidak tekun memelihara relasi dengan Tuhan. Kita mulai terpikat dengan kenikmatan dan kenyamanan dunia ini. Kita mulai cinta uang, sehingga hati kita mulai dikuasai oleh kekhawatiran akan masa depan. Sehingga cinta kita kepada Tuhan itu makin lama makin dingin. Kita mulai terbiasa melakukan dosa-dosa tertentu, kita simpan itu, dan kita tidak mau melepasnya. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera Tuhan. So, kalau kita mengalami hal seperti itu, maukah kita datang kepada Tuhan, berseru kepadanya, mencari Dia dengan segenap hati, dan bertobat dari dosa-dosa kita? Mari memohon supaya Tuhan menarik lagi kita ini kembali kepadanya. Mengizinkan dirinya untuk kita temui dan kita nikmati kehadirannya. Dan saudara, jikalau kita ingin memberikan persembahan kepada Tuhan di HUT gereja kita hari ini, saya percaya salah satu persembahan yang berkenan kepada Dia adalah hati yang bertobat. Percuma kita memberikan persembahan uang sebanyak apapun, kita memberikan pelayanan yang giat sekeras apapun,
jikalau kita masih menyimpan dosa-dosa di dalam hati kita. Saya rindu membacakan ayat terakhir dari pemazmur. Daud sesudah dia melakukan dosa, tapi kemudian dia sadar dan bertobat. Sebab engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Sudah kapan terakhir kali kita menyesali dosa kita dan bertobat dengan sungguh? Biarlah setiap kita di tempat ini kembali kepada Tuhan. Dan kiranya gereja kita terus menjadi komunitas di mana orang-orang di luar sana menemukan pengharapan yang sejati di dalam gereja ini. Karena mereka mengalami damai sejahtera yang berasal dari Kristus saja. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kembali kami ingin merespons kepada firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar. Tuhan, biarlah kami kembali diingatkan tentang isi hati-Mu ya Tuhan. Itu bahwa Engkau ingin supaya setiap orang yang berdosa itu kembali kepada Engkau. Tuhan, betapa kami ini adalah orang-orang yang memberontak kepada-Mu. Kami ini sesungguhnya orang-orang yang bahkan tidak mencari Engkau ya Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Anak-Mu yang tunggal itu menderita sampai mati di atas kayu salib. Karena Tuhan, Engkau ingin sekali supaya setiap kami ini Tuhan betul-betul punya relasi yang indah dengan Engkau. Tuhan, biarlah hati kami tercelik. Tuhan, kalau selama ini sebagian dari kami merasa Tuhan kami jauh daripada Engkau. Kami mungkin merasa kami sudah rajin ke gereja, kami tahu banyak tentang Alkitab, bahkan kami tahu tentang doktrin-doktrin di dalam kekristenan. Tapi Tuhan, mungkin sebetulnya kami belum pernah tahu, mengalami apa itu damai sejahtera Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh datang kepada-Mu hari ini. Kami boleh mencari Tuhan, meminta supaya Engkau sendiri hadir di dalam diri kami. Sebagian dari kami yang lain Tuhan, yang kami sudah pernah mencicipi anugerah itu. Kami pernah satu saat itu merasa ekstasi secara rohani. Kami seperti diangkat, merasakan sukacita yang tidak bisa tergambarkan. Tapi kemudian kami tidak memelihara relasi dengan Engkau. Kami kemudian tiba-tiba terpikat lagi dengan ilah-ilah yang lama. Hati kami dikuasai oleh ketakutan. Kami sangat takut dengan masa depan. Tiba-tiba hati kami itu dingin kepada Engkau. Bahkan setiap kali kami kalau di gereja kami datang, kami mengaku dosa, diajak bersama-sama. Tuhan, kami hampir-hampir tidak tahu dosa apa yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kami tahu kami banyak dosa, tapi hampir-hampir Tuhan, kami tidak pernah menyesali dosa yang kami lakukan. Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan. Bila Engkau boleh tunjukkan lagi dosa itu. Dan betapa itu mendukakan hati-Mu. Tuhan, biar kami merindukan lagi bahwa relasi kami dipulihkan. Kami merindukan supaya cinta kami Tuhan semakin diperbaharui. Kami rindu Tuhan, kami sudah punya masa depan yang penuh harapan itu. Tapi kalau kami kemudian tiba-tiba melepasnya, kami mengabaikannya. Tuhan, tolong kami, tarik lagi kami kembali ke hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan sebagai satu gereja di tempat ini. Tuhan, Engkau telah memimpin sejauh ini. Itu bukan kehebatan kami. Tuhan, jangan sampai kami bersandar kepada kemampuan-kemampuan talenta kami.
Jangan sampai kami bersandar kepada uang ataupun program-program yang brilian. Tapi Tuhan, kami hanya ingin bersandar kepada salib Kristus. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, memberkati gereja kami. Engkau memakai kami lagi ya Tuhan. Kami sungguh rindu orang-orang di luar sana boleh menemukan ada Tuhan dalam gereja ini. Karena mereka bisa melihat damai sejahtera yang memerintah setiap kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Gereja itu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sangat mencintai kami. Dalam nama itulah kami berdoa. Amin.